Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Islam Samarinda yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Ahad malam Senin tanggal 13 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2020. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan melalui kajian streaming secara online. Walaupun kita dipisahkan oleh waktu dan jarak. Waktu ada perbedaan 1 jam antara kami di Indonesia bagian barat dengan Samarinda, Indonesia bagian tengah. Kita juga dipisahkan oleh jarak yang ribuan kilometer membedakan kita, yang harus melewati daratan dan lautan. Alhamdulillah, walaupun terpisah waktu dan jarak, namun walaupun terpisah oleh waktu dan jarak, akan tetapi kita disatukan oleh keinginan yang sama, yaitu memanfaatkan waktu dan kesempatan membaca ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, menjaga hati agar tetap hidup, mempertahankan iman yang selalu berpotensi untuk lemah dan berkurang. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Islam Samarinda yang berbahagia, di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 26 dan ayat 27. Kedua ayat ini, para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara beberapa ayat yang lafaznya sama, disebutkan secara berulang, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya lalu nikmat manakah yang telah Allah berikan lantas engkau dustakan. Artinya ayat ini disebutkan Allah berulang-ulang karena memang sifat dan watak manusia yang cepat lupa dan mudah lalai. Manusia yang cenderung mengecilkan arti nikmat yang Allah berikan. Padahal
nikmat yang Allah berikan itu hitungannya bukan hari, bukan pula jam, bahkan setiap detik. Bahkan kalaupun ada ukuran yang lebih kecil dari detik, pada ukuran itulah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan nikmat untuk kita. Namun manusia sekali lagi cepat dan mudah lupa. Para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Artinya semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan hancur dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap, yang akan kekal hanyalah wajah Rabbmu, zat yang memiliki kemuliaan dan juga sangat tinggi. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan, yukhbiru ta'ala anna jami'a ahlil ardi sayadhhabun wa yamutuna ajma'un wa kadzalika ahlus samawati illa man sya'allah wa la yabqa ahadun siwa wajhihil karim. Fa inna rabba ta'ala wa taqaddas la yamut bal huwa al-hayyul ladzi la yamutu abadan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan hancur, pasti akan binasa. Semua ada ujungnya dan selalu berakhir. Wa yamutuna ajmaun, semua akan mati. Penduduk langit pun demikian, kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dan kehendaki untuk tidak mati. Wala yabqa ahadun siwa wajhihil karim, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha suci, itu tidak mati. Allah adalah zat yang maha hidup, sehingga tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia, ayat ini sering kita baca dan juga selalu diulang-ulang untuk mengingatkan bahwa dunia tempat kita sekarang berada sifatnya fana. Yang dimaksud fana adalah pasti akan hancur, pasti akan binasa. Tidak ada yang tersisa. Masing-masing ada masa dan zamannya. Dan setiap masa dan zaman itu pasti akan berakhir dan diganti dengan lainnya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 7 halaman 509 berkisah secara singkat tentang klan Barmak. Yang maksud klan itu akan sebuah kesatuan keluarga yang sangat besar. Dalam sejarah Islam, bagi mereka yang gemar dan senang membaca, pasti pernah mendapatkan cerita tentang keluarga Barmak, atau juga disebut dengan Barmaki, atau juga dikatakan Baromikah. Siapakah klan Barmak itu? Sebuah keluarga besar dan terpandang yang asal mereka itu dari Persia, dari daerah Balakh. Kalau sekarang masuk daerah Afghanistan. Nah, Khalid Al-Barmaki selaku tokoh pertama yang berpengaruh di tengah keluarga Barmak itu memulai karirnya sebagai pendukung setia dinasti Abbasiyah. Kalau kita runut sejarah keluarga mereka, kakek mereka yang bernama Barmak itu penyembah api seperti umumnya masyarakat dan warga Persia di zaman itu.
Tapi kemudian setelah mereka pindah, keluarga Barmak pun masuk Islam. Nah, tokoh keluarga Barmak yang pertama kali besar dan terkenal itu adalah Khalid Al-Barmaki. Khalid Al-Barmaki hidup di awal-awal masa kekhilafahan Abbasiyah. Di awal-awal pendirian dinasti Abbasiyah, setelah mereka memberontak dan juga meruntuhkan dinasti Umayyah, Khalid Al-Barmaki sangat dipercaya oleh pemerintahan Abbasiyah, terkhusus khalifah yang kedua, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Jabatan gubernur Azerbaijan itu pernah dipegang oleh Khalid Al-Barmaki. Bahkan meniti karir sampai menjadi seorang menteri kepercayaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Menurut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Khalid min rijalil ilmi. Khalid termasuk seorang cerdik pandai. Bahkan tawassala ila a'lal maratib fi daulati Abi Ja'far. Kata Imam Az-Zahabi, Khalid ini berhasil menduduki jabatan tertinggi di masa pemerintahan Abu Ja'far. Jabatan tertinggi di kekhilafahan tentu di bawah khalifah. Yang dimaksud di sini adalah Perdana Menteri. Yahya itu anaknya Khalid. Karirnya pun sangat cemerlang. Mengikuti jejak bapaknya, Yahya Al-Barmaki menjadi generasi kedua dari klan Barmak yang mencapai puncak jabatan selaku Perdana Menteri. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu sangat menghormati dan memuliakannya. Bahkan panggilan ayah itu selalu dibahasakan oleh Harun Ar-Rasyid kepada Yahya Al-Barmaki yang sekaligus gurunya sejak kecil. Oleh bapaknya, Khalifah ketiga Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi, pendidikan anaknya Al-Hadi dan Ar-Rasyid, yang dua-duanya kemudian menjadi khalifah secara bergantian, kakak beradik. Pendidikan Harun Ar-Rasyid itu sejak kecil diserahkan kepada Yahya Al-Barmaki. Sampai kemudian ketika Harun Ar-Rasyid dilantik menjadi khalifah, Harun Ar-Rasyid memposisikan Yahya Al-Barmaki, gurunya sejak kecil, itu menjadi penasehat sekaligus Perdana Menteri di zamannya. Yahya Al-Barmaki itu sangat bijak dan penasehat yang sangat baik, banyak memberikan masukan-masukan positif kepada Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Nah, generasi ketiga klan Barmak itu semakin mendominasi pemerintahan. Artinya keluarga besar Barmak lah, ya, keluarga Barmak namanya. Dari zamannya Khalid sebagai generasi pertama, generasi Yahya, generasi yang kedua, generasi yang ketiga juga demikian. Tentang mereka ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bertutur, Yahya tercatat sebagai Perdana Menteri yang hebat. Anak-anaknya menjadi pejabat penting, terutama Ja'far. Tahukah engkau tentang cerita Ja'far? Tanya Al-Imam Az-Zahabi. Jawabannya, ceritanya membuat takjub. Jalan hidupnya mengherankan. Ja'far Al-Barmaki meraih jabatan tertinggi, bahkan ikut menikmati harta khalifah dan mengatur pasukan bersama. Bahasa Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala adalah wasyarakal khalifata fi amwalihi wa ladzatihi wa tasarrufi al-mamalik. Artinya orang melihat kedudukannya sama antara Ja'far Al-Barmaki generasi ketiga dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kedudukannya sama. Artinya seakan-akan nggak ada beda. Dalam apa? Fi amwalihi wa ladzatihi.
harta kekayaan, kesenangan-kesenangan, bahkan pasukan dan tentara, seakan-akan Ja'far itu sama persis dengan khalifah. Namun kata Imam Az-Zahabi, dalam satu hari, tidak perlu hari yang kedua, dalam satu hari semua itu terbalik. Inqalaba fid dusti fi yaum. Ja'far dieksekusi mati. Qutila Ja'far wa sujina abuhu wa ikhwatuh. Ja'far dieksekusi mati, ayahnya Yahya al-Barmaki generasi kedua, wa ikhwatuhu dan saudara-saudaranya Ja'far itu dijebloskan di penjara sampai meninggal dunia. Ternyata keluarga Barmak, kejayaan dan kesuksesan mereka itu hanya berumur pendek, hanya umur puluhan tahun aja. Cuma di generasi ketiga selesai sudah. Itu dalam satu hari. Apa sebabnya? Ada yang menceritakan, entah benar ataukah tidak, karena itu pendapat sejarawan. Ada yang mengatakan karena waktu itu ada yang menghasut khalifah, melihat keluarga Barmak kenapa lebih dominan. Ada yang mengatakan iri sehingga difitnah. Ada juga mengatakan karena keluarga Barmak sudah lupa diri sehingga sombong. Tetapi ketika mereka yang dipenjara, anak-anaknya Yahya bertanya kepada ayahnya, kenapa sih kita seperti ini? Kata ayahnya, Yahya al-Barmaki, barangkali ini semua dikarenakan kezaliman yang pernah kita lakukan. Karena bagaimanapun juga Yahya al-Barmaki itu orang baik. Nah, di akhir cerita, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fama ajhala man yaghtarru bid dunya. Ini penutup dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang keluarga Barmak ini. Artinya, betapa bodohnya orang yang tertipu oleh dunia. Kita ulangi lagi ucapan Imam Az-Zahabi, fama ajhala man yaghtarru bid dunya. Betapa bodohnya orang yang tertipu oleh dunia. Nah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia, beberapa tahun sebelum itu, sebelum keluarga Barmak itu habis, sebenarnya Yahya al-Barmaki itu pernah termenung diam. Nah, kejadian itu jauh waktunya sebelum klan Barmak ini habis di generasi ketiga. Kita ulangi lagi bahwa Yahya adalah generasi kedua, sedang puncak kejayaannya. Nah, Muhammad bin Zaidan, juru tulisnya, itu pernah menemui Yahya yang saat itu terlihat menanggung beban pikiran yang berat. Kenapa Anda terlihat galau? Kata juru tulisnya, sekretaris dan orang kepercayaannya, kok Anda galau sih? Kayak banyak pikiran. Sekarang putra Anda, Fadl, menjadi gubernur di provinsi Khurasan. Ini generasi ketiga nih. Generasi pertama siapa tadi? Khalid al-Barmaki. Generasi kedua Yahya al-Barmaki. Dia kan kakeknya Khalid, punya anak namanya Yahya. Nah, Yahya ini yang paling baik. Yahya ini yang paling sukses. Nah, suatu saat Yahya ini terlihat termenung diam. Kenapa? Ditanya sama sekretarisnya, kenapa kok gitu? Kok sedih? Anda kan sedang pada titik puncak kesuksesan. Lihat tuh, anakmu si Fadl menjadi gubernur di provinsi Khurasan. Ja'far, putra Anda yang lain, menjadi gubernur di provinsi Irak. Muhammad, putra Anda satunya, adalah gubernur Yaman. Sementara Musa, putra Anda, juga menjabat gubernur di wilayah pegunungan. Muhammad bin Zaidan berusaha menghibur. Berarti generasi ketiga yang disebutkan di sini ada berapa? Ada 4 generasi ketiga klan Barmak. Ada Fadl, ada Ja'far, ada Muhammad, ada Musa. Keempat-empatnya menjabat sebagai
Gubernur, zaman dulu gubernur sedikit, saudara. Kalau sekarang sedikit jadi provinsi, sedikit jadi provinsi. Dulu Khorasan sudah meliputi, kalau sekarang ya Iran, kemudian Afghanistan dan yang sekitarnya. Irak sangat luas sekali. Yaman sangat luas sekali. Dulu Qatar, Bahrain, Uni Emirat masuk negara Yaman. Kemudian daerah pegunungan, daerah ke arah Rusia sana sekarang. Itu para pejabatnya siapa? Keluarga Barmak generasi ketiga. Jadi juru tulisnya Muhammad bin Zaidan tadi berusaha menghibur. Tapi apa jawaban Yahya Al-Barmaki? Kata Yahya Al-Barmaki, justru hal itu yang membuatku berpikir dan menjadi galau. Yahya lalu mengenang pesan kakeknya yang bernama Barmak. Dalam sebuah cerita yang mengingatkan bahwa semua kesenangan dunia itu akan berakhir. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Seluruhnya akan hancur. Oleh sebab itu, Yahya yang menyaksikan si klan Barmak merasa bersedih. Kekayaan, harta benda yang menumpuk, jabatan-jabatan strategis, status keluarga yang dihormati dan disegani oleh Yahya dipandang hanyalah sementara. Karena pesan dari kakeknya dulu seperti itu tuh, kakeknya yang bernama Barmak itu punya cerita yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala. Jadi Barmak si kakek itu sering membawa semacam upeti kepada khalifah di dinasti Umayyah, Hisham bin Abdul Malik. Sebelum munculnya dinasti Abbasiyah. Nah, dia punya teman seorang kaya raya, punya istana, punya harta benda, anak-anak. Itu kalau berangkat dari Balakh, dari Afghanistan menuju Irak, menuju Syam ya, bukan Irak, menuju Syam di dinasti Umayyah itu singgah di rumah temannya itu. Berangkat ke Syam, singgah ke rumah temannya. Pulang dari Syam, ingin kembali ke rumah, singgah juga di temannya. Nah, ketika berangkat suatu saat membawa hadiah untuk khalifah di dinasti Umayyah, singgah juga di temannya itu. Temannya dilihat kok sedih. Kenapa sedih kamu? Oh, kamu itu sudah hebat, sudah sukses, hartamu banyak, anak-anakmu juga sudah jadi, sudah mentas. Kok sedih? Gimana saya nggak sedih? Kata temannya Barmak, teman kakeknya. Semua itu akhirnya nggak berarti. Lawang istri saya tiap hari nangis terus, siang nangis, malam nangis. Nggak tahu kenapa dia itu. Kata Barmak, boleh nggak saya cari informasi kepada istrimu kenapa dia begitu? Silakan. Akhirnya Barmak, orang pertama di keluarga Barmak, kakeknya Yahya, itu mendatangi istri temannya itu. Kamu itu merusak suasana. Suamimu sudah bahagia, sudah tenang, akhirnya terganggu. Katanya kamu tiap hari nangis, terus siang nangis, malam nangis. Kenapa sih? Kata istrinya begini, keluarga kami adalah keluarga yang selalu bahagia. Apa-apa punya. Gak pernah kami dapat musibah. Anak-anak kami anak-anak yang baik. Gak pernah durhaka, tidak pernah melawan. Tapi saya yakin cerita ini belum berakhir. Sebenarnya kisah perjalanan keluarga kami ini masih berjalan. Makanya saya sedih. Kira-kira setelah ini apa yang akan terjadi? Musibah apa yang akan ada? Kata Barmak, berusaha menghibur, sudahlah, nggak usah terlalu dipikir seperti itu. Nanti kalau sudah terjadi baru dipikirkan. Sekarang nikmati aja kesenangan-kesenangan seperti ini. Sudah selesai, Barmak, kakeknya Yahya tadi melanjutkan perjalanan ke Syam, menemui Khalifah Bani Umayyah tadi, Hisham bin Abdul Malik. Ketika pulang kembali, ingin singgah di rumah temannya. Ternyata rumah itu tinggal puing-puing. Ada sejumlah suku barbar, orang-orang kasar dari pegunungan yang ternyata merampok
menghabisi, membunuh keluarga temannya tadi. Nah, cerita dari kakeknya itu masih diingat oleh Yahya Al-Barmaki, bahwa itu juga jadi pengingat kita semua, bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita punya sekarang itu suatu saat akan hilang, suatu saat akan hancur juga. Nah, maka mari kita menikmati prosesnya itu. Lebih enak dan lebih nikmat ketika kita sedang susah berjuang sampai ke puncaknya. Karena kalau kita cepat-cepat sampai di puncak, ya udah tunggu saja kapan saatnya harus turun, kapan saatnya harus jatuh. Ya, lebih baik kita nikmati saja prosesnya. Itu Yahya Al-Barmaki menjelaskan kepada sekretarisnya. Jadi Yahya Al-Barmaki waktu itu sedih. Beliau bersedih, Yahya Al-Barmaki, kapankah hari semua itu berakhir? Jadi di sini kita saling mengingatkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, semua akan hancur, fana. Tidak ada yang patut dibanggakan, tak ada pula yang bisa disombongkan, sebab semua ini fana, pasti habis dan hancur. Ya, apapun itu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia, mari kita mencoba meresapi dan menghayati ayat-ayat di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad." Al-Fajr ayat 6 sampai ayat 14. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Dan kaum Samud, yang memotong batu-batu yang besar di lembah. Dan kaum Fir'aun, yang mempunyai pasak-pasak, yaitu tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka semeti azab. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Para pendengar yang berbahagia, ayat-ayat di atas itu mengajak kita untuk berpikir, mendorong kita agar bercermin dengan yang sudah-sudah, juga menyentak kita supaya mau sadar bahwa umat-umat terdahulu yang luar biasa itu akhirnya pun hancur binasa, tak punya daya, apalagi kita. Tahukah kita siapakah kaum Ad itu? Kaum Ad adalah kaum yang tinggal menetap di lembah Iram. Rumah mereka adalah bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Istana-istana megah mereka buat. Benteng-benteng kokoh mereka dirikan. Negeri mereka subur. Ada mata air yang terus mengalir. Kebun-kebun yang menghasilkan berlimpah. Hewan ternak yang banyak. Secara fisik, kaum Ad adalah orang-orang berperawakan dan bertubuh kuat. Artinya, dalam hal keduniaan, mereka sudah hebat. Tetapi apa akhirnya? Kaum Ad dihancurkan oleh Allah. Itu yang Allah perintahkan dalam surat Al-Fajr tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad. Itu yang kaum Ad. Kaum Samud, siapakah kaum Samud? Ukiran dan pahatan karya kaum Samud sampai sekarang masih ada, tersisa di gunung-gunung batu semenanjung Arab bagian tengah, daerah Hijr. Jadi objek penelitian sekarang. Ukiran dan pahatan mereka. Sebanyak 26 kali kaum Samud itu disebutkan dalam Al-Quran. Secara masa dan zaman, kaum Samud hidup setelah kehancuran kaum Ad. Nah, kaum Samud memang terkenal pandai memahat gunung dan mengukir batu untuk dijadikan rumah. Jadi rumah itu mereka bukan
memasang batu disusun dari bawah ke atas. Kalau zaman sekarang dikasih semen, dikasih pasir, enggak. Memang gunung batu itu. Gunung batu dilubangin, kemudian ditata, ya dipahat, diukir, jadi rumah. Jadi kuatnya luar biasa orang-orang Tsamud itu. Sumber mata air dan perkebunan juga terbilang maju, terutama perkebunan kurma di zaman itu. Tetapi kaum Tsamud pun hancur dalam sekejap. Mengenai Fir'aun yang Allah sebutkan juga dalam surat Al-Fajr tadi, kita sudah sering mendengar raja lalim dan zalim, manusia yang tidak tahu diri karena memposisikan dirinya sebagai Rabb, penguasa sekalian alam. Saat itu kekuasaannya sulit ditentukan batasnya, sangat luas. Tentara-tentaranya banyak dan kuat. Tak ada yang berani menentang, namun akhirnya Fir'aun pun ditenggelamkan di tengah laut. Tinggal cerita. Walau jasadnya tetap tersisa untuk menjadi pengingat buat kita semua. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Belum lagi yang lain. Ya, kerajaan Sabah di Ma'rib. Ya. Luas apa itu kerajaannya? Nikmat yang Allah berikan buat mereka sangat luar biasa. Di zaman itu mereka berhasil membuat bendungan batu, ya, mengumpulkan aliran-aliran air. Ketika hujan dikumpulkan jadi satu, kemudian dialirkan lagi di berbagai wilayah. Kebun-kebun buah mereka sangat berlimpah. Untuk panen tidak perlu memanjat pohon, cukup bawa keranjang, jalan pelan di bawah pohon-pohon itu, udah pohonnya jatuh terus, buahnya jatuh terus, saking banyak dan berlimpahnya itu. Nggak usah memetik, ini cuma lewat gini aja sambil bawa keranjang, tek 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 penuh. Ya, semua jenis buah-buahan ada di sana. Kerajaan Sabah, saya pernah sekali ke sana, walaupun tidak ke pusat kerajaannya. Tinggal di daerah mereka kurang lebih 1 bulan. Tapi karena mereka kemudian sombong, Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan itu. Tinggal cerita, hanya bisa dikenang dulu pernah ada kerajaan besar di sini dulu, dan seterusnya. Demikian juga dinasti-dinasti Islam, demikian juga negara-negara besar. Artinya ini bukan cuma kekhilafan Islamiyah aja, tetapi semua yang ada di dunia ini, kullu man 'alaiha fan. Nah, para pendengar radio Islam Samarinda yang berbahagia, semua cerita di atas itu kan bukan sekedar untuk dibaca. Tidak hanya diperdengarkan saat kita membaca surat Al-Fajr saja. Semua cerita Al-Quran di atas itu untuk kita jadikan ibrah, pelajaran hidup, bahwa manusia tidak boleh sombong, manusia tidak pantas takabur, manusia jangan sampai lupa diri. Setiap nikmat yang Allah beri mesti disyukuri. Setiap karunia yang Allah limpahkan harus menambah ketawabuan. Setiap kali Allah curahkan kesenangan, buatlah dirimu semakin melihat ke bawah, menunduk, bukan membusungkan dada. Karena sekali lagi apapun yang kita punya akhirnya akan hilang, akan habis. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kaum Ad itu dihancurkan? Mengapa kaum Tsamud dibinasakan? Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Sombong. Itulah sebabnya. Apa arti sombong itu? Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, mereka mendustakan dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Nabi Hud ditentang dan didustakan oleh kaum Ad. Nabi Saleh dimusuhi, dibenci oleh orang-orang Tsamud. Padahal ini disampaikan Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, itu semuanya adalah kebenaran, tapi mereka tolak, mereka tentang. Bahkan mereka merendahkan dan menghinakan para nabi yang Allah utus untuk mereka.
Fir'aun juga sama. Dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bukan hanya sekedar direndahkan dan dihinakan, bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Musa alaihi salam. Itulah yang disebut dengan kesombongan. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul, merendahkan nabi dan merendahkan rasul. Akibatnya Allah hancurkan. Oleh karena itu, kita mesti berhati-hati. Hati-hati dari sifat sombong. Pada saat engkau sudah merasa di atas, merasa yang lain ada di bawahmu, maka hati-hatilah. Ketika engkau merasa lebih berilmu, merasa lebih berpengalaman, merasa lebih kaya, merasa lebih bisa, merasa lebih sukses, merasa lebih maju, merasa lebih hebat, sementara yang lain tidak, yang lain tidak bisa menyamaimu, yang lain susah mengejarmu, maka hati-hatilah. Sebab ketika kondisi seperti itu, pembawaan manusia itu cepat lupa diri, mudah terbius oleh keberhasilan dan kesuksesan, gampang mabuk dengan pencapaian-pencapaian. Waktu itu ia sulit menerima masukan, berat mengakui kesalahan, kebenaran ia tolak, orang lain direndahkan. Itulah sombong. Jika demikian, tinggal menunggu kehancuran itu kapan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, para pendengar Radio Islam Samarinda yang berbahagia, itu hanya sekedar nasihat singkat untuk kita semua. Alangkah berbahagianya seorang hamba yang dengan singkat nasihat yang diterima itu sudah bisa memberikan pencerahan buat dirinya. Tidak perlu panjang, tidak perlu lebar, yang sedikit diamalkan, yang sedikit dipraktekkan, yang sedikit itu Allah berkahi, yang sedikit itu insya Allah akan memberi banyak kebaikan untuk kita, asalkan kita serius dan sungguh-sungguh melaksanakan dan mengamalkannya. Wallahu alam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada segenap kru Radio Islam Samarinda yang telah mengundang untuk menyampaikan kajian secara streaming. Demikian juga siswa-siswa Pusdiklatmu di Mendah yang ikut mendengarkan secara langsung, terkhusus tim streaming Pusdiklatmu, Kak Ismail, Mas Adnan dan yang lain. Mudah-mudahan menambah pengalaman dan wawasan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.